Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia nyimak. Efek dari pengajian online ini ya memang cukup menggembirakan juga, apalagi di tengah situasi yang seperti ini. Dimana ya mohon maaf, sementara waktu memang kita kan jangan kumpul-kumpul dulu. Kumpul-kumpul dalam suasana yang kayak kemarin lah, orang banyak ngaji bareng atau mujahadah, jangan dulu. Ya, pernah kita sampaikan di salah satu materi kita, bersikap bijak menghadapi virus corona, pernah bisa disimak bagaimana selayaknya kita bersikap. Nah, ini menindaklanjuti pertanyaan juga dari beberapa teman. Kemarin ada yang mempertanyakan, setelah ikut pengajian, kemudian dia ingin berubah. Baguslah, itu positif. Artinya nasihat itu masuk, nasihat itu bisa diterima, sehingga dia kemudian ingin melakukan perubahan dalam hidupnya. Tapi bersamaan dengan itu ada pertanyaan. Terkadang si teman ini hidupnya masih di lingkungan yang kemarin. Artinya ketemunya ya masih teman yang itu juga. Mohon maaf, misalnya waktu sholat ya enggak sholat, waktu puasa juga enggak puasa, dan seterusnya. Nah, terus ada yang bertanya, Mas, ini gimana Mas? Pak, ini bagaimana Pak? Misalnya saya ini kan baru ingin berubah, tapi lingkungan enggak mendukung. Kemudian kalau saya mau ngajak mereka, saya juga malu, karena saya juga baru saja pengen berubah. Masa sudah ajak-ajak? Nanti kalau ditanya, emang kamu siapa? Kayak busuk-busuk dhewe, ngejak-ngejak ibadah. Oh ya jadi kayak ngono. Kan biasa itu kan. Nah, ini perlu saya sampaikan. Ini bisa jadi motivasi untuk kita semua. Jadi suatu ketika Rasulullah itu telah menyampaikan, jadi tetaplah beramar ma'ruf, tetaplah memerintah kepada kebaikan meskipun kalian belum bisa melakukan, dan tetaplah mencegah kemungkaran meskipun kalian belum bisa meninggalkan. Nah, ini kan satu nasihat yang luar biasa. Artinya amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak menunggu kita dalam tanda kutip layak untuk melakukan itu, tidak menunggu. Saya pernah baca di salah satu teksnya penjelasan tentang sahabat Ibnu Abbas menjelaskan tentang pernyataan Rasulullah ini, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak disyaratkan harus sudah baik dulu orangnya. Kalau itu disyaratkan, maka keran amar ma'ruf nahi mungkar akan mampet, akan buntu. Karena orang selalu akan merasa dirinya belum layak untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jangankan yang baru berubah, orang yang sudah selama ini aktif jamaah pun dia tetap akan merasa malu untuk amar ma'ruf nahi mungkar kalau berkaca kepada amaliyah pribadi. Contoh, seseorang itu rutin dia sudah sholat terus, itu untuk kemudian dia ngajak orang lain berdasarkan amaliyah dirinya yang sudah istiqomah jamaah, itu tetap malu. Maka bagaimana cara kita membangun semangat untuk tetap amar ma'ruf nahi mungkar meskipun kita juga belum jadi orang yang baik-baik benar? Ya tadi hadis Rasulullah, tetaplah untuk amar ma'ruf meskipun engkau belum bisa melakukan kebaikan itu, dan tetaplah nahi mungkar, tetaplah mencegah kemungkaran meskipun engkau pun belum bisa meninggalkan. Kita ambil contoh begini. Sholat wajib jamaah lebih utama. Kita juga belum bisa rutin jamaahnya. Kadang-kadang sholat aja, kadang-kadang juga sampai lewat waktu karena kesibukan kita. Apalagi jamaah, sering enggak. Tapi jangan pernah takut, jangan pernah minder untuk menyerukan jamaah kepada orang lain.
Contoh kita punya teman, punya sahabat, itu ada azan, jamaah. Atau bikin status, duhur lur, yo jamaah yo. Tidak usah takut, tidak usah ragu. Meskipun kalian belum bisa melakukan jamaah itu, jangan berhenti untuk menyerukan kebaikan. Sebagaimana juga sebaliknya, nahi mungkar, mencegah kemungkaran, jangan menunggu kita menjadi orang baik dulu. Segeralah untuk bisa melakukan nahi mungkar itu. Ambil contoh misalnya, ada seseorang masih sukanya itu mabuk-mabukan misalnya. Tidak usah dia menunggu bebas dari alkohol baru menyerukan orang untuk meninggalkan alkohol. Tidak usah. Jadi artinya setiap saat ada kesempatan, ada peluang, sampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Meskipun kalian belum menjadi orang yang baik. Nah, menurut saya hikmahnya lebih banyak. Kenapa? Kalau kita sering amar ma'ruf nahi munkar, justru ini menjadi motivasi untuk kita. Iya ya, aku lah ya wis sering ngongkon, aku lah ya wis sering ngajak, mosok sih aku gak ngelakoni. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bulan ketiga, insya Allah kalau Anda istiqomah ma'ruf nahi munkar, Anda sudah akan menjadi orang yang lebih baik. Karena ada motivasi diri. Nah, ini kita memberikan penjelasan seperti ini karena ada pertanyaan. Nah, nanti siapa terus yang akan amar ma'ruf nahi munkar di komunitas-komunitas yang seperti itu? Kalau semuanya tidak ada yang memulai, kan malah tidak ada nasihat di sana. Nah, ini perlu kita pahami bersama-sama. Tetap semangat, tetap optimis, tetap percaya diri, tetap lakukan kebaikan. Di antaranya menyeru kebaikan dan mencegah atau melarang adanya kemungkaran. Meskipun kita belum menjadi hamba Allah yang baik, tetap semangat, semoga bermanfaat. Terima kasih.